Selain menyebabkan krisis kesehatan secara global, pandemi virus corona juga membuat sejumlah industri lesu, bahkan mati suri seperti industri pariwisata, transportasi hingga perhotelan. Tapi ternyata tak hanya itu, pandemi ini juga membuat krisis pangan mengintai, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan beberapa negara sudah mulai mengerem ekspor pangannya setelah peringatan dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO soal ancaman krisis pangan di tengah pandemi. Oleh karena itu akan kami ulas untuk Anda dalam krisis pangan di depan mata. Kita lihat di slide pertama, jadi beberapa waktu lalu ya Organisasi Pangan Dunia memperingatkan dunia tentang adanya ancaman krisis pangan yang terjadi akibat pandemi corona. Peringatan tersebut diartikan oleh sejumlah negara dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Artinya apa? Negara produsen pangan yang biasanya mengekspor komoditasnya ini akan lebih membatasi atau lebih ketat lagi dalam menyuplai barangnya ke negara lain. Nah, ancaman krisis pangan di dunia, terutama di Indonesia, tentunya tidak main-main. Kita lihat US Department of Agriculture atau USDA dan International Grains Council atau IGC memproyeksikan bahwa produksi padi global pada 2019 hingga 2020 ini akan menurun hingga 0,4% hingga 0,5% dibandingkan dengan produksi pada 2018 hingga 2019 lalu. Nah, USDA memproyeksikan bahwa produksi padi secara global pada sepanjang 2019-2020 ini mencapai 493,8 juta ton. Ini lebih rendah dari realisasi produksi padi secara global pada 2018 hingga 2019 yang mencapai 496,5 juta ton. Begitupun IGC yang memproyeksikan pada 2019 hingga 2020 realisasi padi secara global ini hanya sebesar 498 juta ton atau lebih rendah dari realisasi di tahun 2018 hingga 2019 yang mencapai 500,1 juta ton. Nah, selama ini Vietnam dan Thailand merupakan pemain utama ekspor beras dunia. Di tahun 2017 saja kita impor beras dari Thailand nih hampir 40%. Sementara itu, Vietnam dan India ini malah sudah melakukan pembatasan ekspor. Nah, jika kebijakan Vietnam ini diikuti oleh negara eksportir pangan lainnya, maka pasokan lintas negara dan juga ke pasar dunia ini bakal turun. Dan ini bakal memukul negara importer yang ujung-ujungnya memicu krisis pangan. Oleh karena itu, Indonesia ini dipandang perlu untuk memproduksi sendiri kebutuhan pangannya, terutama produksi beras gitu ya. Secara beras ini merupakan bahan makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pencapaian surplus pangan di Indonesia ini harus diutamakan. Pasalnya kebutuhan pangan seperti saat PSBB transisi ini harus terpenuhi. Beberapa waktu lalu pun Presiden Jokowi minta untuk menggenjot lahan pertanian sebagai langkah antisipasi dari krisis pangan. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Krisis pangan ini benar-benar menjadi ancaman serius bagi banyak negara terutama di Indonesia. Memang ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya krisis pangan. Di antaranya penurunan tenaga kerja di sektor pertanian, kemudian penurunan output, hingga disrupsi transportasi dan logistik. Dan BPS mencatat jumlah pekerja di sektor pertanian Indonesia pada Februari 2020 ini proporsinya nyaris 30% atau tepatnya 29,04%. Kemudian menurut Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, akibat pandemi COVID-19, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia diperkirakan ini akan mengalami kontraksi hingga 4,87% pada tahun ini. Jadi bisa dibayangkan nggak sih kalau jumlah pekerja yang sangat tergantung pada periode musiman ini harus terkontraksi. Apalagi kalau kita lihat dari segi jumlahnya gitu ya, tenaga kerja di sektor pertanian dalam negeri ini menyumbang angka yang paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dan dampaknya akan luar biasa tentunya dong ketika jumlah tenaga kerjanya ini mengalami penurunan, maka dampaknya juga akan dirasakan dari sisi output atau produksinya ini malah jadi menurun. CIPS juga memproyeksi bahwa suplai agrikultur domestik ini juga akan terkontraksi hingga 6,2% di tahun ini. Selain itu, turunnya angka tenaga kerja di sektor pertanian ini juga bisa berimbas pada pendapatan masyarakat Indonesia yang ikut terganggu. Kemudian daya beli masyarakat pun nanti akan tergerus. Di slide selanjutnya lagi kita akan lihat. Jadi impor bahan makanan ini memang selalu menjadi momok yang tidak terelakkan. Dan kita tidak bisa menutup mata ya bahwa memang Indonesia ini belum bisa untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangannya. Beberapa komoditas pangan strategis Indonesia ini masih bergantung pada impor. Namun yang menjadi permasalahan nih, negara eksportir produk agrikultur ke Indonesia adalah China.
di mana China ini kan awal virus corona menyebar. Nah, Indonesia mengimpor komoditas pangan strategis berupa bawang putih dari China. Kita lihat nih nilai impor pangan atau nilai impor agrikultur Indonesia dari China mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Dan China ini menjadi negara eksportir produk agrikultur terbesar keempat ke Indonesia gitu ya. Dari total 1,9 miliar dolar Amerika Serikat ini, impor produk pertanian Indonesia dari China, impor bawang putih Indonesia ini nilainya cukup besar, yaitu 493,8 juta dolar atau lebih dari 22% dari kebutuhan konsumsi. Adapun rata-rata konsumsi bawang putih Indonesia per tahunnya ini mencapai 500 ribu ton. Dan laporan World Food Program atau WFP menyebutkan bahwa pada tahun 2018 dan di 2019 impor bawang putih Indonesia dari China proporsinya ini bahkan mencapai 99,6% dan 100%. Dan saat virus corona merebak di China, lockdown diterapkan. Kemudian ini membuat rantai pasokan mengalami gangguan. Ketika rantai pasokan China terganggu, maka dampak ini juga terasa ke Indonesia dong. Selain rantai pasokan yang terdisrupsi, ini masalah keamanan produk bawang putih asal China ini juga sempat jadi isu yang menjadi perhatian banyak pihak gitu ya. Gara-gara impor bawang putih terhambat, stok bawang putih di pasaran pun ini menjadi menipis. Dan harga bawang putih melejit dan berkontribusi besar terhadap inflasi pada beberapa bulan yang lalu. Isu penurunan suplai juga dialami oleh komoditas bawang merah. Kali ini penyebabnya bukan hanya wabah, tetapi juga faktor musiman. Banjir yang merendam di kawasan pertanian bawang merah di Brebes awal tahun ini membuat produksi menurun dan stok mengalami penipisan. Jadinya harganya naik tinggi. Nah, di samping itu masih carut-marutnya tata niaga dalam negeri juga menjadi faktor yang harus diwaspadai betul karena dapat mempengaruhi atau memperparah kondisi jika krisis pangan betul-betul terjadi. Saya minta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Peringatan hati-hati yang terucap dari mulut Presiden Jokowi bukan tanpa sebab. Pasalnya Organisasi Pangan dan Agrikultur alias FAO telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bisa menimbulkan krisis pangan. What we conclude on the side of the production of the supply is that we have enough food today. Food is available today. The problem really in this phase is access to food. So people won't have access to food because they are losing their jobs, because they don't have the income. Developing countries will be facing significant challenges because of recession in the world. And therefore that is what explains why undernourishment could increase to 132 million and poverty, extreme poverty is increasing that thing. Basically, we're losing 10 years of improvements in poverty reduction because of COVID-19. Dan ini bukanlah isapan jempol belaka. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh US Department of Agriculture atau USDA dan International Grain Council atau IGC yang memproyeksikan bahwa produksi padi global pada 2019 hingga 2020 menurun 0,4% sampai 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski secara persentase angka ini terlihat kecil, namun perlu diingat bahwa dengan rekor jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan menggunakan nasi sebagai makanan pokok, Indonesia tidak memegang status sebagai pemain ekspor beras utama global. Hal ini patut disayangkan, mengingat sektor pertanian sebenarnya berkontribusi hampir 30% bagi penyerapan tenaga kerja tanah air. Guncangan di sektor ini dapat berakibat meningkatnya pengangguran secara signifikan maupun menurunnya pasokan makanan bagi lebih dari 260 juta penduduk Indonesia. Nah, celakanya, menurut Center for Indonesian Policy Studies, pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia terkontraksi 4,87% tahun ini. Dan sebagai efek dominonya, lembaga ini memperkirakan suplai agrikultur domestik akan merosot hingga 6,2% sepanjang tahun 2020. Saat pandemi merajalela di periode kuartal 2 2020, Presiden Jokowi pun sudah memperingatkan bahwa sejumlah wilayah pasokan pangannya terancam. Mulai dari pasokan beras hingga bawang putih. Ini akan menjadi kasus serius, terutama bagi sejumlah produk pangan yang masih bergantung pada impor. Nah, ini sebabnya
Pemerintah pun berupaya untuk mencari sejumlah makanan substitusi seperti tepung sagu dan tapioka. Karena kita buktikan bahwa tepung sagu ini bisa dibuat mie, bisa dibuat beras, bisa dibuat bahan dasar kue dan yang lain-lainnya. Nah, termasuk juga tepung tapioka yang jumlahnya cukup besar. Maka ini mulai kita galakkan sehingga menjadi kekuatan pangan kita selain beras. Food estate pun menjadi proyek strategis nasional. Pemerintah menyiapkan lahan dengan luas tak kurang dari 164.000 hektar di Kalimantan Tengah untuk mensukseskan proyek ini. Dana yang dikucurkan pun juga tak kecil, diperkirakan mencapai 68 triliun rupiah. Selain menjaga stok pangan, pemerintah juga punya beban untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap produk pangan. Semua bagaikan lingkaran kebutuhan yang tak boleh putus. Saat masyarakat sektor pertanian terkapar karena pandemi corona, maka jumlah stok pangan yang akan beredar di masa mendatang pun terancam. Skema perlindungan sosial triliunan rupiah berwujud bantuan tunai pun dikucurkan, mulai dari untuk keluarga, pegawai bergaji rendah, UMKM hingga korban PHK. Mampukah semua strategi pemerintah menangkal ramalan krisis pangan yang telah menggema? Kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.